Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam bahagia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mengaturkan selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto dan segenap tamu undangan pada acara peresmian dan groundbreaking 1179 SPPG serta peresmian 18 gudang ketahanan pangan Polri oleh Presiden Republik Indonesia. Mengawali acara pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Doa dipimpin oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Muhammad Asrorun Niam Soleh MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, mengawali doa di pagi hari ini izinkan saya mengutip riwayat dari salah satu ulama abad 9 Masehi, Syekh Fudail bin Iyad, yang menyatakan, seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, sungguh aku akan tujukan doa tersebut kepada pemimpinku. Kemudian ada yang bertanya, kenapa bisa begitu? Ia menjawab, jika aku tujukan doa tersebut kepada diriku saja, maka itu hanya bermanfaat untukku. Namun jika aku tujukan untuk pemimpinku, maka rakyat dan negara akan menjadi baik. Untuk itu marilah kita berdoa secara khusus bagi pemimpin negeri ini, bagi Bapak Presiden, bagi Kapolri, dan juga bagi seluruh pemimpin negeri untuk terus istiqomah di dalam jalan kebaikan, jalan kebenaran, dan diberikan kekuatan lahir batin di dalam perjuangan mewujudkan kemaslahatan dan terhindar dari fitnah dan halangan yang bisa mengendorkan perjuangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bisirri asraril Fatihah ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Pada hari yang penuh makna dan keberkahan ini, kami berhimpun di hadapan-Mu dengan hati yang tunduk dan penuh rasa syukur. Kami kecil di depan kebesaran-Mu, kami lemah di depan kekuatan-Mu. Untuk itu kami mohon ridho dan pertolongan-Mu atas sukses dan lancarnya 3 ikhtiar negara hari ini, yaitu peresmian SPPG Polri, groundbreaking SPPG Polri, serta peresmian gudang ketahanan pangan Polri sebagai wujud nyata kepedulian dan juga tanggung jawab negara terhadap masa depan bangsa. Berkahi ikhtiar ini untuk kebahagiaan negeri. Ya Allah ya Qadir, wahai Zat yang Maha Kuasa, jadikan SPPG yang diresmikan hari ini sebagai sarana mewujudkan mandat kepemimpinan yang Engkau kuasakan kepada kami, mewujudkan kemaslahatan generasi dengan penyediaan makanan bergizi. Lancarkan kegiatan pembangunan dan juga pengadaan gudang ketahanan pangannya. Jauhkan dari segala hambatan dan kekurangan, serta sempurnakan ikhtiar ini hingga memperoleh manfaat yang luas bagi anak negeri. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma a'inhum alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Ya Allah ya Qawiyyu ya Matin, kami mohon kepadamu limpahkan rahmat, kesehatan, kekuatan, serta sinaran petunjuk kepada Bapak Presiden Republik Indonesia di dalam memimpin bangsa ini dengan hikmah kebijaksanaan,
dengan keadilan dan juga keteguhan hati demi terwujudnya Indonesia yang maju, sejahtera dan berperadaban, senantiasa dicintai rakyatnya dan disegani oleh bangsa-bangsa di dunia. Anugerahkan pula petunjuk dan keteguhan kepada para pemimpin dan seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia agar senantiasa istiqomah di dalam mengemban amanah, profesional di dalam bertugas, serta tulus dalam melayani masyarakat dan menjaga kepentingan generasi penerus bangsa. Berikan kekuatan pemimpin kami di dalam mengemban amanah yang Engkau beriman, menjamin rasa aman dan kecukupan pangan untuk generasi terbaik di masa depan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan yang baik adalah baik dan beri kekuatan kami untuk mengikutinya, dan tampakkan yang buruk adalah buruk, beri kekuatan untuk menghindarinya. Terimalah setiap ikhtiar ini sebagai amal kebaikan dan jadikanlah pengabdian ini bernilai ibadah di sisi-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, laporan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita banggakan dan kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kita berikan aplaus untuk beliau. Yang kami hormati para Menteri Koordinator, Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet di jajaran Merah Putih, Bapak Mensenek Republik Indonesia, Bapak Prasetyo Hadi, Bapak Seskap Republik Indonesia, Bapak Teddy Indra Wijaya, Bapak Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI sekaligus Ketua Umum Karang Taruna, Bapak Budi Satrio Jiwandono, terima kasih. Kemudian Bapak Wakapolri, Komjen Pol Profesor Dr. Dedi Prasetyo, beserta seluruh pejabat utama dan Kapolda yang hadir, Wakil Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari beserta seluruh pengurus pusat Yayasan Kemala Bayangkari, Wakil Gubernur DKI Jakarta beserta Forkominda DKI yang hadir, para kepala sekolah penerima manfaat SPPG Polda Metro Jaya yang hadir, para karang taruna, nelayan, dan komunitas UMKM serta petani yang hadir, serta para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk hadir dalam acara peresmian dan groundbreaking 1179 SPPG serta peresmian 18 gudang ketahanan pangan Polri. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami di tengah padatnya tugas kenegaraan, Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan hadir langsung yang tentunya menjadi penyemangat bagi kami semua untuk meningkatkan dedikasi, menjaga integritas, dan mengubarkan semangat dalam setiap langkah pengabdian kepada rakyat, bangsa, dan negara, utamanya dalam mengawal agenda strategis pemerintah, termasuk program makanan bergizi gratis dan ketahanan pangan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama keluarga besar Polri, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Lembaga, BGN, pemerintah daerah, para mitra kerja, stakeholder terkait lainnya, dan seluruh elemen masyarakat yang telah bersatu padu memberikan dukungan
asistensi, serta senantiasa berkolaborasi dalam pembangunan dan pengembangan SPPG Polri, serta mendukung program ketahanan pangan Polri. Sinergi lintas sektor ini adalah modal utama untuk mengoptimalkan pelaksanaan program MBG dan ketahanan pangan agar dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Program makan bergizi gratis adalah salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat yang merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dengan sehat, cerdas, dan siap menjadi SDM yang unggul yang berdaya saing di masa depan. Sampai dengan hari ini, kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.179 SPBG yang terdiri dari 411 SPBG telah beroperasi, 162 SPBG persiapan operasional, 499 SPBG dalam tahap pembangunan dan akan selesai pada bulan Maret 2026 ini, dan 107 SPBG dalam tahap groundbreaking. Apabila seluruh SPBG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberi manfaat bagi 2.947.500 orang dan menyerap 58.950 tenaga kerja. Sebanyak 33 SPBG diantaranya merupakan SPBG yang dibangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Secara khusus di Papua, Polri saat ini sedang melaksanakan survei bersama Badan Gizi Nasional untuk mencapai titik lokasi pembangunan SPBG di Provinsi Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah. Hal ini sebagai wujud komitmen Polri dalam mendukung pemerataan akses layanan pemenuhan gizi hingga ke daerah-daerah, agar manfaat program MBG dapat dirasakan oleh setiap anak bangsa dimanapun mereka berada. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia. Namun kalau ada arahan lebih lanjut dari Bapak Presiden, kami menyesuaikan. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi dan memastikan bertambahnya akses masyarakat penerimaan manfaat terhadap makanan bergizi. Polri juga senantiasa menempatkan aspek standarisasi mutu, higienitas, dan keamanan pangan sebagai prioritas utama. Saat ini 201 SPBG Polri telah memiliki sertifikat layak higienis sanitasi. 119 SPBG Polri telah memiliki sertifikat halal, dan 147 SPBG Polri telah memiliki sertifikat uji laboratorium air. Untuk menjamin standar tersebut berjalan secara optimal, SPBG Polri dilengkapi peralatan berupa filter air dan water heater untuk pengelolaan air, biotank untuk pengelolaan limbah, serta rak food tray UV dan streamer food tray guna menjaga kebersihan sanitasi dan kualitas penyajian. Sejalan dengan itu, untuk mempertahankan zero accident, seluruh SPBG Polri menerapkan prinsip food security dan food safety secara ketat melalui penggunaan test kit sebagai quality control untuk memastikan bahan pangan aman dan layak konsumsi. Untuk menjamin ketersediaan test kit, Polri mengembangkan Pharmapol Pusdokes sebagai produsen food safety kit yang dapat menyediakan 400 unit per bulan pada tahap awal. Selanjutnya pada jangka menengah ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan 1.500 SPBG Polri, dan pada jangka panjang diproyeksikan akan mampu mendukung kebutuhan 33.000 SPBG pada skala nasional. Guna memastikan layanan SPBG Polri berjalan aman dan lancar, Polri telah merekrut 596 bintara kompetensi khusus, di mana 97 diantaranya adalah Bakomsus Gizi dan Kesehatan Masyarakat yang bertugas membantu penerapan food security dan pengendalian mutu pada SPBG Polri. Selanjutnya, dalam rangka memperkuat ekosistem rantai pasok bahan baku, sejumlah SPBG Polri telah dilengkapi dengan keunggulan kemandirian pangan. Sebagai contoh, SPBG Polda Metro Jaya yang memanfaatkan lahan seluas 49 hektar. Di lokasi tersebut tersedia tambak ikan
yang berisi 102.000 ekor ikan bandeng, nila dan mujair, serta udang sebanyak 600.000 ekor, yang terintegrasi dengan kandang ayam yang berisi 1.000 ekor dan kandang kambing berisi 100 ekor. Tambak dan kandang ini akan membentuk siklus rantai pakan yang berkelanjutan. Selain itu, SPPG Polda Metro Jaya juga mengembangkan tanaman hidroponik dan sistem bioflok yang terus ditingkatkan sebagai penopang ketersediaan bahan baku SPPG. Kemudian, pada SPPG Polda DIY memiliki pabrik pakan ayam, kandang ayam, greenhouse, dan gudang sentral untuk mendukung penyimpanan dan distribusi bahan baku. Kedepan seluruh SPBG Polri akan didukung dengan ekosistem rantai pasok bahan baku guna menjamin ketersediaan pasokan yang berkelanjutan, menjaga stabilitas harga dan kualitas bahan baku, serta mewujudkan kemandirian pangan yang terintegrasi yang diharapkan. Penguatan ekosistem ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rantai pasokan bahan baku SPPG, sekaligus menciptakan multiplier efek melalui pelibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku logistik lokal, sehingga mampu mendukung perputaran ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, untuk mendukung penguatan ketahanan pangan, Polri juga membangun gudang ketahanan pangan Polri. Saat ini terdapat 18 gudang ketahanan pangan yang tersebar di 12 Polda. Pada tahun 2006, Polri akan membangun 10 unit gudang lainnya di 8 Polda, sehingga Polri akan memiliki 28 gudang ketahanan pangan yang kapasitas masing-masing 1.000 ton. Selain itu, Polri juga sedang membangun gudang ketahanan pangan di wilayah Polda Metro Jaya dengan kapasitas 10.000 ton, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan, mempercepat distribusi dan menjaga stabilitas pasokan bahan pangan di berbagai wilayah ke depan. Polri akan membangun gudang ketahanan pangan di seluruh Polda jajaran. Di samping itu, Polri juga menyediakan 30 gudang filial yang terdiri dari 25 gudang aset Polri, 3 gudang aset pemerintah daerah, 1 gudang aset KPU, dan 3 gudang pinjam pakai masyarakat. Gudang tersebut tersebar di wilayah Papua yang belum terdapat fasilitas gudang bulog. Keberadaan gudang-gudang tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas penyimpanan dan distribusi, tetapi juga memberikan efek domino yang mendorong tumbuhnya perekonomian yang berkelanjutan. Bapak Presiden yang kami muliakan, melalui penguatan SPBG Polri dan dukungan infrastruktur ketahanan pangan, Polri berkomitmen menghadirkan layanan pemenuhan gizi yang aman, bermutu, dan merata, sekaligus memperkuat ekosistem pangan dari hulu sampai hilir, sehingga benar-benar memberikan dampak nyata bagi tumbuh kembang generasi emas penerus bangsa. Sebagaimana penekanan Bapak Presiden Republik Indonesia dalam Rapim TNI Polri tahun 2026 bahwa kepolisian kita harus jadi polisi rakyat. Pesan tersebut tentunya menjadi pedoman kami untuk terus hadir di tengah masyarakat, melayani dengan sepenuh hati, dan bekerja secara profesional dalam mendukung serta mengawal seluruh program pemerintah, termasuk program MBG dan ketahanan pangan, demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Untuk itu, kami mohon arahan dan bimbingan Bapak Presiden, agar langkah yang kami laksanakan senantiasa selaras dengan kebijakan pemerintah, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dan selanjutnya dengan hormat berkenan kiranya Bapak Presiden Republik Indonesia memimpin acara peresmian dan groundbreaking 1179 SPPG serta peresmian 18 gudang ketahanan pangan Polri. Demikian sambutan kami, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Yang terhormat Bapak Presiden, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkomitmen melaksanakan Asta Cita Presiden Republik Indonesia
melalui pelaksanaan program ketahanan pangan yang menjadi pondasi pembangunan nasional bangsa. Seperti apa Polri berkomitmen, kami akan hadirkan melalui video berikut ini. Our free malls strengthens our economy. More than 61,000 micro, small and medium enterprises and cooperatives are now a part of this supply chain. Menjadi prioritas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pemenuhan gizi dan ketahanan pangan merupakan fondasi utama bagi masa depan bangsa. Pak Presiden Prabowo, kami menerima program MPG kami datang. Kami mau Dimulai dari 2 bangunan SPPG di Pejaten, Jakarta Selatan dan Cipinang, Jakarta Timur yang dilaunching pada 17 Maret 2025, Satgas Makan Bergizi Gratis Polri terus bergerak dengan komando yang terarah, memastikan program makan bergizi gratis menjangkau sebanyak-banyaknya penerima manfaat, mulai dari balita, anak-anak, ibu hamil, hingga menyusui. Hingga 30 Januari 2026, Polri telah mengembangkan 1.179 satuan pelayanan pemenuhan gizi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di antaranya 33 SPPG terpencil, dan direncanakan pembangunan tambahan berikutnya. Sebanyak 411 SPPG Polri telah beroperasi, melayani sekitar 1 juta penerima manfaat, serta menyerap hampir 29.000 tenaga kerja. 162 SPPG Polri dalam tahap persiapan operasional, 499 SPPG sedang dibangun, dan 107 SPPG dalam tahap groundbreaking. Jika 1.179 SPPG Polri telah beroperasi, diproyeksikan program ini dapat melayani 2,94 juta penerima manfaat setiap harinya dan menyerap 58.950 orang tenaga kerja. Polri dan jajaran berkomitmen terus memperluas jangkauan MBG di berbagai wilayah Indonesia demi tercapainya target 82,9 juta penerima manfaat per hari di 2026. Untuk menjamin keamanan pangan pada program makan bergizi gratis, Polri menjadi pionir dalam penerapan standar food safety yang teruji mampu mendeteksi bahan berbahaya. Melalui Farmapol Pusdokes, Polri menjadi produsen dan pemasok food safety kit secara bertahap. Konsep tata kelola SPPG Polri menerapkan standar tinggi pada setiap tahapan, mulai dari praproduksi, produksi, hingga distribusi makanan, bertujuan untuk menjamin makan bergizi gratis dalam kondisi sehat, aman, dan tetap segar saat dikonsumsi. Berbagai pihak dari luar maupun dalam negeri menjadikan SPPG Polri sebagai rujukan dan tujuan kunjungan kerja. Salah satunya Rockefeller Foundation yang antusias melihat langsung operasional SPPG Pejaten serta turut menyantap menu MBG. Di dalam negeri, berbagai penghargaan juga telah disematkan kepada SPPG Polri baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga bahan baku, SPPG Polri membangun ekosistem rantai pasok yang melibatkan petani, peternak, UMKM, dan koperasi. Polri juga mengoptimalkan Bakomsus Ketahanan Pangan sebagai garda penopang terwujudnya ekosistem rantai pasok. Sebanyak 18 gudang ketahanan pangan di 12 Polda telah dibangun selama 2025. Dan pada 2026, Polri akan membangun 10 gudang lagi pada 8 Polda. Gudang-gudang ini akan berfungsi untuk menjamin ketersediaan pangan, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkuat rantai pasok pangan. Seluruh upaya Polri merupakan wujud dukungan penuh demi tercapainya Asta Cita. Peresmian dan groundbreaking 1.179 SPPG serta peresmian 18 gudang ketahanan pangan merupakan bukti Bayangkara terus hadir. Pengambilan keputusan secara cepat hingga berdampak baik tertuju langsung untuk masyarakat. Demikianlah telah kita saksikan bersama langkah nyata Polri menjalankan amanah Bapak Presiden, menjadikan generasi muda sehat, tangguh, dan cerdas menuju Indonesia emas. Selanjutnya, persiapan penganugerahan tanda kehormatan Presiden Republik Indonesia kepada penerima penganugerahan tanda kehormatan menuju tempat yang telah ditentukan.
Penerima penghargaan Bintang Jasa Utama Kepala BGN. Bacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden Mayor Jenderal TNI Wahyu Yudayana. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 dan 13 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Jasa dan Satya Lancana Wirakarya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa sebagai penghargaan atas jasanya yang besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa dan negara, serta Satya Lancana Wirakarya sebagai penghargaan atas jasanya dalam memberikan dharma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa sehingga dapat dijadikan teladan bagi yang lainnya. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 dan 13 TK tahun 2026. Nomor urut 1, Profesor Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, dianugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Utama. 2. Komjen Polisi Profesor Dr. Dedi Prastyo, Wakapolri. 3. Irjen Polisi Purnawirawan Sony Sonjaya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, mewakili 2 penerima lainnya, masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Pratama. 4. Komjen Polisi Dr. Andus Wahyu Widada, Irwasum Polri, mewakili 4 penerima lainnya, masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Bintang Jasa Nararya. 5. Irjen Polisi Asep Edi Suheri, Kapolda Metro Jaya. 6. Irjen Polisi Wisnu Hermawan Februanto, Kapolda Sumut. 7. Haji Zaini Sidi Petambak, mewakili 57 penerima lainnya, masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Satya Lancana Wirakarya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penganugerahan tanda kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto.
Dilanjutkan sesi foto bersama. Tiga, dua, satu. Foto selesai, Presiden Republik Indonesia berkenan menuju mimbar sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyelenggara, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta seluruh jajaran pejabat utama Markas Besar Polri yang saya hormati dan yang saya banggakan. Menteri Koordinator Pangan Kabinet Merah Putih Saudara Zulkifli Hasan yang saya hormati dan saya banggakan. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dr. Dadan Hindayana, para Menteri Kabinet Merah Putih, para Wakil Menteri, Panglima TNI, para Kepala Badan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, Menteri Perdagangan Saudara Budi Santoso, Menteri Kebudayaan Profesor Dr. Fadlizon yang saya hormati, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Panglima TNI tadi sudah, Jenderal TNI Agus Subianto, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letnan Kolonel Infanteri Teddy Indra Wijaya, Kepala Staf Kepresidenan Saudara Muhammad Kodari yang saya hormati, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Saudara Ahmad Haikal Hasan, Wakil Menteri Dalam Negeri Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Wiyagus, Wakil Menteri Kesehatan Saudara Benyamin Paulus, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Sony Sanjaya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Saudari Nani Sudaryati Deyang, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, para Kapolda seluruh Indonesia, Wakil Ketua Komisi 1 sekaligus Ketua Umum Karang Taruna Nasional Saudara Budi Jiwandono, Wakil Gubernur DKI Jakarta Saudara Rano Karno, lebih dikenal Sidul,
udah bukan anak jalanan lagi. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Asep Edi Suheri, ya. Kepala Satgas MBG Polri Irjen Polisi Nur Worodanang, para tokoh masyarakat Karang Taruna, komunitas UMKM, para kepala sekolah penerimaan manfaat SPPG Polda Metro Jaya, seluruh hadirin undangan serta rekan pers dan media yang saya hormati dan saya banggakan. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala kebaikan, kedamaian yang diberikan kepada bangsa dan negara kita, kesehatan yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan suatu acara peresmian dan groundbreaking 1179 SPPG dan peresmian 18 gudang ketahanan pangan Polri. Kita juga selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar saudara-saudara kita yang telah mengalami suatu musibah bencana di berbagai tempat wilayah tanah air kita selalu diberi kekuatan, ketegaran, dan kondisinya segera dapat dipulihkan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya untuk bisa hadir dalam acara yang istimewa ini. Saya hari ini sungguh-sungguh merasa bahagia, saya merasa gembira, saya merasa puas hati karena saya melihat salah satu institusi yang sangat penting bagi negara dan bangsa kita, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah mengambil inisiatif mungkin di suatu bidang yang seolah-olah tidak merupakan tugas pokoknya, tetapi pimpinan kepolisian negara telah menangkap masalah yang krusial bagi keselamatan suatu bangsa. Sebagai pemimpin, saya sangat menghargai tadi inisiatif kesadaran pimpinan Polri, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta jajarannya, beserta pimpinannya telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin
seorang panglima. Beliau dengan jajarannya telah menganalisa tugas pokok yang diajarkan kepada kita sewaktu kita masih sangat muda, bahwa seorang pemimpin itu harus mencari tugas yang terkandung. Tugas pokok, ya, memimpin kepolisian sebagai penegak hukum, sebagai pelaku utama menjaga keamanan ketertiban masyarakat, ya. Tetapi faham yang lebih besar adalah keamanan ketertiban masyarakat yang sesungguhnya adalah manakala masyarakat, rakyat merasa aman, merasa bahagia, merasa punya harapan. Dan manusia dimanapun, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun kelompok etnisnya, manusia manapun, seorang bapak dan seorang ibu, yang utama pemikirannya, yang utama perhatiannya adalah keamanan dan kesejahteraan keluarganya, anak-anaknya. Dan keamanan yang pertama adalah aman dari lapar. Saudara-saudara, program semacam ini sesungguhnya bukan pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Sudah puluhan negara lain melaksanakan. Puluhan negara lain. Dan negara-negara yang maju, negara-negara yang demokratis pasti punya program makan bergizi gratis untuk rakyatnya. Makan bergizi gratis mungkin tidak penting untuk orang-orang yang cukup berada. Mungkin tidak penting bagi mereka yang di atas. Tapi di seluruh dunia yang saya pelajari, makan bergizi gratis adalah sangat-sangat diperlukan oleh mayoritas rakyat. Waktu saya melancarkan program ini, saya diejek, saya dijelek-jelekin, saya dituduh macam-macam. Saya juga tidak mengerti. Bahkan yang banyak mengejek adalah orang-orang yang terdidik, profesor-profesor terkenal mengejek dan menghina saya. Dan mereka meramalkan proyek ini pasti gagal. Program ini menghamburkan uang. Operasi ini, kampanye ini menjelek-jelekan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, mungkin sebagai ungkapan dendam dan dengki, mungkin adalah biasa, tapi sesuatu yang menyerang hal yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang belum kuat ekonominya, sungguh menyedihkan bagi saya. Tapi saya yakin waktu itu saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin bahwa tujuan kita benar dan baik. Terlalu banyak anak-anak Indonesia
mengalami stunting. Stunting itu adalah kurang gizi. Kurang gizi ini mengakibatkan sel-sel kita tidak bisa berkembang dengan baik. Sel otak tidak bisa berkembang dengan baik. Sel tulang tidak bisa berkembang dengan baik. Sel otot tidak bisa berkembang dengan baik. Jadi stunting akibat juga dari proses pemiskinan, proyek pemiskinan rakyat Indonesia. Stunting waktu itu 25% dari anak-anak kita. Kita tidak bisa dengan teori, tidak bisa dengan hanya dengan kata-kata, hanya dengan program-program indah. Akhirnya saya belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain bahwa memang satu-satunya jalan adalah intervensi langsung dari pemerintah, langsung kepada anak-anak, ibu-ibu hamil dan orang tua yang tidak berdaya, orang tua lansia. Ini sudah dilaksanakan oleh lebih dari 77 negara. Saya ulangi, mungkin lebih dari 75. Kita mungkin negara yang ke-76 atau ke-77. Dan saya lihat waktu itu negara-negara yang persis seperti kita, yang per kapita PDB adalah bahkan lebih rendah dari kita, setengah dari Indonesia. India itu adalah setengah produk domestik brutonya, setengah per kapita dari kita. Berani memberi makan gratis untuk 800 juta rakyat mereka. Dan sudah berjalan 10 tahun lebih. Bahkan kalau tidak salah sudah menjadi undang-undang, dan kalau tidak salah mohon dicek, sudah dimasukkan di amandemen konstitusi mereka. Karena itu kita laksanakan program ini. Ya, kita hadapi kampanye luar biasa, menjelek-jelekan, mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang. Padahal saudara-saudara, uang ini adalah hasil penghematan, hasil efisiensi dari anggaran yang saya dan tim saya yakin kalau tidak kita hemat, uang ini akan dimakan oleh korupsi, akan dihabis-habiskan untuk memperkaya oknum-oknum pribadi-pribadi. Budaya menghabiskan anggaran, budaya menggelumbungkan anggaran, budaya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, tidak ada manfaat bagi bangsa, negara, dan rakyat. Itu terus dilaksanakan. Rapat-rapat di hotel-hotel di luar kota, seminar-seminar, konferensi-konferensi, kunjungan-kunjungan yang tidak bermanfaat. Rakyat ditipu, rakyat dibohongi. Ini yang kita hemat, uang ini yang kita alihkan untuk hal-hal seperti ini. Saudara-saudara, APBN kita tidak keluar dari parameter yang kita tetapkan. Defisit kita masih di bawah
batas yang kita tetapkan sendiri. 3% defisit kita, saudara-saudara sekalian. %3 dari PDB. Dan saya bertekad kita akan berusaha sekeras mungkin untuk kita kurangi dari situ. Bahkan cita-cita kita adalah harus kita punya cita-cita, harus kita punya target. Walaupun target itu sulit dikendalikan atau sulit dicapai, kita harus berani. Kita harus menjadi bangsa yang berani, bukan bangsa yang menyerah, bukan bangsa yang kalah sebelum perjuangan. Saya telah mempelajari setelah saya menjabat, masih terlalu banyak kebocoran, masih terlalu banyak penghamburan. Saya ingin tertibkan birokrasi kita. Saya ingin menyelamatkan kekayaan negara. Saya ingin menyelamatkan aset-aset negara. Ini terus kita kerjakan. Terus kita kerjakan. MBG ternyata setelah kita terus kita kerjakan, hari ini kita sudah mencapai laporan dari Kepala BGN 60.200.000 penerima manfaat. Di antaranya peran dari Polri. Saudara-saudara, kita telah memberi makan tiap hari. Tadi 60 juta lebih. Kita sudah berhasil memiliki 22.275 SPPG. Sudah sampai 23.000 SPPG, yaitu dapur di 38 provinsi seluruh Indonesia. Jumlah ini kira-kira setara dengan memberi makan seluruh penduduk Afrika Selatan. Tiap hari. Atau sama dengan 10 kali Singapura. Tiap hari. Atau 2 kali Malaysia tiap hari. Bagi mereka yang waktu kita baru mulai 1 bulan saja, 2 bulan saja, kita sudah dihina, sudah diramalkan, pasti gagal. Pak Kodari, tolong dikumpulin ya video klip yang ramalkan kita pasti gagal, yang mengatakan saya menghina bangsa Indonesia. MBG ini penghinaan kepada bangsa Indonesia. Kita mau menyelamatkan anak-anak kita, dibilang menghina. Ini harus ada rekam digital ya, direkam semua. Insya Allah kita mencapai 80 sekian juta. Aku minta biar saya bisa tiap malam saya lihat-lihat. Ya, nggak apa-apa. Jadi saya bilang, aduh, apa iya ya? Apa iya saya menghina bangsa Indonesia? Dari umur muda Letnan 2 tidak punya apa-apa.
Saya siap mati untuk Republik. Kok saya sampai hati mau menghina? Tidak. Saya sisa hidup saya hanya untuk menyelamatkan, membangun Republik Indonesia. Saya ingin mati di atas jalan kebenaran. Saya ingin mati membela kebenaran, keadilan, dan keselamatan rakyat saya. Ini kehormatan bagi seorang prajurit, mati untuk rakyatnya. Masa saya mau menghina? Tapi sudahlah. Sekarang kita buktikan bersama. Jadi saya terima kasih Kepolisian Republik Indonesia. Saudara. Sebagaimana saya selalu ingatkan, polisi Indonesia itu punya kepribadian yang lain dari polisi negara-negara lain. Tiap negara punya sejarah dan tradisinya masing-masing. Kita tidak mempersoalkan. You punya sejarah, bangga dengan sejarahmu. Kita punya sejarah. Polisi kita lahir dalam kancah perang kemerdekaan. Polisi kita ya perang untuk kemerdekaan. Polisi kita angkat senjata. Jadi sebagaimana tentara Indonesia lahir dari rakyat, jadi harus selalu menjadi tentara rakyat. Polisi kita lahir dari rakyat, harus selalu menjadi polisi rakyat. Itu yang saya selalu anjurkan, dan sekarang pimpinan-pimpinan Polri menghayati itu. Saudara-saudara, keselamatan suatu bangsa, keamanan suatu bangsa letak dalam cintanya rakyat terhadap bangsanya. Rakyat cinta kepada bangsa, negara kuat. Dan polisi dan tentara adalah wujud dari suatu bangsa. Yang pertama dilihat oleh rakyat di tempat terpencil, polisi dan tentara. Kehadiran negara diwujudkan oleh tentara dan polisi. Karena itu, kalau tentara dan polisi menghayati perannya, menghayati sumpahnya, menghayati beban yang diberi di pundaknya, tentara polisi akan menjaga dirinya di hadapan rakyat, selalu memberi yang terbaik untuk rakyat. Saya terima kasih TNI dan Polri, sungguh saya terima kasih. Saya bangga, saudara-saudara. Bencana kemarin itu adalah musibah bagi kita, tapi bencana kemarin rakyat bisa melihat TNI dan Polri habis-habisan terjun untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat di tempat-tempat bencana. Saya lihat sendiri, saya keliling, saya melihat TNI, saya melihat Polri, dan juga KL-KL lain. Saya tanya, berapa lama kau di sini? Sudah 20 hari, Pak. Sudah 3 minggu, ada yang sudah 1 bulan. Ini membuktikan kembali bahwa negara hadir. Pertama, orang-orang politik tertentu seolah girang dengan bencana. Dengan bencana kita bisa bikin suatu suasana ketidakpercayaan kepada pemerintah, ketidakpercayaan kepada Republik Indonesia. Memang ada kelompok-kelompok tertentu, tetapi saya
Terima kasih dalam beberapa minggu kita kerahkan kekuatan kita, semuanya bahu-membahu kita atasi sampai sekarang. Ketua Satgas Rekonstruksi dan Rehabilitasi yang kita bentuk, yaitu seorang alumni kepolisian, mantan Kapolri, ya, saudara Menteri Dalam Negeri kita, Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian adalah ketua Satgas yang saya tunjuk. Beliau lapor ke saya, Pak, dari, kalau tidak salah, 52 titik, ya, 52 titik yang tertimpa, tinggal 10 kabupaten yang masih belum normal. Tapi beliau laporan, perkiraan beliau dalam 2 bulan sisanya akan normal. Saudara-saudara, ini suatu bukti kembali lagi bahwa 2 tonggak penting dari negara, dari NKRI, TNI dan Polri telah menunjukkan prestasinya, pengabdiannya di lapangan dengan pengorbanan. Ada yang gugur melaksanakan tugas. Hari ini Polri telah menunjukkan perannya yang sangat penting. Saya diingatkan waktu, ya. Jam berapa, teman? Hah? 10:30. Baik. Saya kalau sudah semangat, saya ingin menyampaikan pikiran-pikiran saya, ya. Kadang-kadang seolah membosankan, tapi itu tugasnya pemimpin. Pemimpin itu adalah juga guru. Ya, kita diajarkan seorang komandan adalah kawan seperjuangan, tapi juga guru, juga bapak. Kita ya harus bicara yang baik-baik, yang tidak baik kita harus kasih tahu, ya. Jangan kalau yang baik tidak dihormati, tidak dihargai, ya kan? Karena itu tadi kita beri penghargaan. Kapolri belum, karena beliau nanti harus dapat penghargaan yang lebih tinggi lagi. Saya kira mungkin Mahaputra itu pantas untuk beliau. Saya tanya, tadi saya tanya, Anda sudah dapat Mahaputra? Belum. Ya, saya yang beri Mahaputra untuk beliau. Ini kehormatan bagi seorang pemimpin. Ini kebahagiaan seorang bapak bisa mengucapkan terima kasih kepada anaknya. Kebanggaan. Saya tahu, saudara-saudara, polisi banyak jadi sasaran. Itu risiko. TNI juga dulu jadi sasaran, ya kan? Jenderal-jenderal kita yang paling hebat, paling jago, ya kan, dimaki-maki, dituduh penjahat perang, dituduh melanggar HAM. Rasanya TNI nggak pernah ngebom rumah sakit.
selama sejarahnya TNI. Rasanya TNI nggak pernah bom panti asuhan, rasanya TNI nggak pernah bom sekolah, nggak pernah bom gereja atau masjid. Negara-negara barat yang ngajarin HAM kepada kita, ya kan? Saya nggak mau banyak komentar lagi lah. Ya, Anda tahu maksud saya, ya. Jadi banyak, kalau istilah dulu kita njarkoni, iso ngajar ora iso ngelakoni. Mereka ngajarin kita semua, ya kan? Dulu TNI yang selalu diserang bulan-bulanan, ya polisi ya tabahlah kau juga jadi sasaran bulan-bulanan, gak apa-apa. Iya kan? Itu risiko, benar nggak? Yang penting niat baik, pengorbanan untuk bangsa dan negara. Kalau ada dalam institusi ratusan ribu orang, kalau ada yang nggak benar ya tindak. Saya ibaratkan kalau ada sekolah, murid-muridnya ada yang brengsek, ada yang tawur-tawuran, ada yang kurang ajar, ada yang ini. Muridnya, bukan kepala sekolahnya yang dicopot. Keliru itu. Terbalik, bukan sekolahnya ditutup. Tapi nggak apa-apa, ini adalah risiko seorang pemimpin. Ya, kau itu dikasih bintang di sini itu untuk tahan banting, tahan maki-maki, tahan serangan, ya kan? Apalagi serangannya di sosmed, ya kan? Ya, sosmed itu banyak apa itu? Banyak buser apa? Buzzer, ya kan? Jadi kita harus tegar. Yang jelas kita buktikan kepada rakyat. Hari ini saya harus mengatakan bahwa saya bangga dan puas dengan prestasi. Saudara-saudara, menghasilkan pangan, menghasilkan makanan, itu adalah melanjutkan peradaban. Tidak ada peradaban, tidak ada bangsa Indonesia tanpa pangan. Tiap hari pangan itu dibutuhkan tiap hari untuk kelangsungan hidup rakyat kita, dan inisiatif saudara dengan menggunakan teknologi yang terbaik. Teknologi terbaik tapi tercapai, terjangkau oleh kemampuan uang kita. Tadi saya lihat alat-alat yang digunakan, dirintis oleh kepolisian. Saya lihat ada filter air, ada ultraviolet untuk membunuh bakteri di tray makanan, ada food security test, food safety test yang diproduksi di dalam negeri yang tidak kalah dengan kualitas dunia. Ini sesuatu yang berprestasi. Ini sesuatu yang membanggakan. Rakyat harus tahu. Ya, kita sudah menghasilkan sampai hari ini 4,5 miliar porsi makanan, 4,5 miliar porsi, dan kita masih ada kekurangan. Saya dapat laporan sampai hari ini sudah kurang lebih 28.000 penerima manfaat yang mengalami gangguan, dikatakan keracunan, sakit perut dan sebagainya. 28.000 dari 4,5 miliar. Kalau tidak salah itu adalah
0,0006. Artinya 99,99, ya kan? 4. Ya kan? 9994. 99,9994. Itu kalau statistik ya, itu kan dibulatkan ke atas. Berarti apa? 99,999 itu berhasil itu. Ya kan? Di mana ada usaha manusia yang 100%. Ada, tapi tidak gampang dicapai. Saya dapat laporan kemarin, ini tolong diverifikasi, tapi saya dapat laporan bahwa apapun kita punya statistik sampai hari ini, insya Allah kita pertahankan, kalau bisa kita kurangi lagi, ya kan? Tapi kita punya statistik itu lebih baik dari Jepang dan lebih baik dari Eropa. Ini saya baru dapat laporan 2 hari yang lalu. Kalau demikian, ya kita tidak boleh terlalu kecil hati. Jangan kita sombong, jangan kita bertatang betenteng, ya. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Ingat itu. Ya. Semakin berisi, semakin menunduk. Itu adalah ilmu padi nenek moyang kita. Itu adalah ilmu pendekar. Pendekar yang benar, semakin kuat, semakin rendah hati. Semakin dihujat, semakin difitnah, tegar. Ya, tegar. Senyum. Saudara-saudara, kalau kau diserang, kau difitnah, berarti kau diperhitungkan. Itu ilmu sejarah yang saya dapat. Orang yang enggak diserang, orang yang enggak dihujat, orang yang enggak difitnah, memang dia enggak diperhitungkan. Allah pengaruh nak. Iya kan? Jadi Pak Dadan tegar. Terima kasih. Ya. Ini Pak Dadan ini ilmunya kuat juga ini. Saya heran juga. Iya kan? Tapi pendekatan kita rasional, logika, ilmiah, saintifik, dan hati bersih, niat baik, ya kan? Kita niat baik, kita ingin menghilangkan kemiskinan, kita ingin menghilangkan kelaparan. Saudara-saudara, saya dapat laporan baru berapa hari juga dari beberapa kabupaten, berapa kepala daerah, mereka katakan mereka sekarang yakin manfaat dari MBG. Karena apa? Mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin itu diukur oleh Gini rasio. Mereka lihat Gini rasionya berkurang. Lapangan kerja dibentuk, satu dapur, satu SPPG, 50 orang bekerja yang tadinya tidak punya penghasilan. Mereka bekerja, mereka bisa bantu suami, mereka bisa membantu anaknya. Saya ketemu pengusaha-pengusaha Apindo, mereka lapor ke saya, Pak, belum pernah Pak, udah lama sekali belum pernah. Bulan Januari konsumsi rumah tangga di Indonesia naik sangat tinggi. Dan ini menurut mereka ini karena MBG. Dan kita lihat tiap hari satu SPPG butuh
sayur, butuh telur, butuh ayam, butuh daging, dan sebagainya. Ini menghidupkan petani-petani kecil, mereka sekarang yakin punya penghasilan. Dulu mereka panen tidak tahu siapa yang beli, sekarang dijamin produksi mereka diserap. Bahkan saya dapat laporan sekarang saingan. Produksi sayur sekarang, petani sayur nggak usah susah-susah, kadang-kadang di ladangnya sudah dibeli. Saudara-saudara, kita sudah lihat sekarang awal dari kebangkitan kita. Kita berada di jalan yang benar. Ya, ekonomi kita adalah ekonomi pendiri bangsa kita. Ekonomi kita adalah ekonomi Undang-Undang Dasar 45. Kita berada di jalan yang benar dan kita akan mencapai keberhasilan dan kita akan bikin kejutan dan kita akan mengecewakan semua orang yang ingin Indonesia tetap miskin. Saya tidak pernah mau ajak saudara untuk benci orang asing, tidak bu, atau takut atau curiga. Kita harus belajar dari kekuatan asing, tapi kita jangan lugu, jangan naif. Tidak ada bangsa lain yang senang atau yang suka kalau kita maju. Ya, saudara-saudara sekalian, inisiatif prestasi kepolisian membangun gudang bagian daripada ekosistem ketahanan pangan. Dengan gudang kita bisa amankan kita punya hasil produksi. Di saat yang kita butuh, cadangan ada di tempat yang aman. Jadi gudang strategis. Sekali lagi, terima kasih atas peran saudara-saudara. TNI, Polri terjun. Memang ada yang kritik di media-media asing. Ini Presiden Prabowo menggunakan tentara dan polisi untuk meningkatkan produksi pangan. Menurut mereka ini nggak sesuai dengan faham faham pasar bebas mereka itu. Ya. Emangnya ada pasar bebas, ya kan? Ya kan? Dikritik. Ya memang ini tentara rakyat, ini polisi rakyat, saudara-saudara. Penderitaan rakyat adalah penderitaan tentara. Penderitaan rakyat adalah penderitaan polisi. Karena tentara dan polisi, awaknya, anggotanya adalah anak-anak rakyat. Iya kan? Kalau orang kaya mana mau masuk tentara? Mana mau jadi polisi? Benar nggak? Suruh aja dia berdiri, nggak usah lama-lama, berdiri 1 jam aja di panas matahari sana, ya? Hah? Apa itu? Karbon monoksida. Mungkin kalau polisi-polisi dicek paru-parunya udah hitam semua itu. Benar nggak? Sebetulnya gue kasihan juga sama lo, ini polisi-polisi ini. Coba dicek. Saya nggak berani nanya Menteri Kesehatan persentase polisi yang masalah paru-paru gitu. Tapi mereka tidak mengeluh. Saudara-saudara, saya tidak akan panjang lebar lagi. Ini ada keberhasilan ini, keberhasilan sudahlah. Terima kasih. Kita sudah buktikan kepada bangsa, rakyat, dan dunia, kita sudah mencapai swasembada beras, sebentar lagi swasembada jagung, sebentar lagi yang lain-lain. Kita benar-benar akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia akan menjadi negara yang kuat. Saudara-saudara sekalian. Kuat
tapi tidak boleh jadi negara yang sombong. Kita akan hormati semua negara. Sekali lagi, kita diganggu, kita tahu kita diganggu. Jangan kita kira kita nggak tahu. Benar nggak? Iya kan? We are not stupid. Ini gue bicara sama mereka-mereka itu. Please, dear friends, Indonesians are not stupid. We know what's happening. Ya, kita tahu. Kita tahu siapa yang biayai gerakan-gerakan menjelek-jelekan bangsa Indonesia. Karena mereka takut kita kuat, mereka takut kita sejahtera. Kita tidak mau mengganggu bangsa lain. Kita hanya ingin rakyat kita hidup dengan baik. Hanya itu yang kita inginkan. Dan kita akan buktikan. Ekonomi kita akan bangkit. Mereka nggak tahu ini ada ahli-ahli ekonomi nggak jelas dari mana itu, ya. Selalu nurunkan moral. Saya mau tanya, kamu tuh warga negara mana? Kita kalau main bola, tim kita main, ayo, kita supporter ya. Mereka enggak. Mereka selalu jelek-jelekin prestasi kita sendiri. Konsumsi rumah tangga tertinggi, nggak ada yang komentar baik. Penerimaan pajak bulan ini konon kabarnya naik tertinggi selama berapa tahun. Tapi kita tidak ada masalah. Kita bekerja dan kita buktikan kepada rakyat, saudara-saudara sekalian. Kita diambang kebangkitan. BUMN yang selama sekian tahun ya tidak pernah untung, dalam 1 tahun pemerintahan kita hasil BUMN naik 4 kali lipat. Dari 89 triliun tahun 2024 naik 4 kali. Dan ini akan naik terus, saudara-saudara. Hanya dengan manajemen yang baik, hanya dengan kepemimpinan yang baik, hanya dengan semangat tidak mau mencuri dari rakyat dan bangsa Indonesia. Dan saya ingatkan siapapun di lembaga manapun, terutama yang mengelola kekayaan rakyat, saudara-saudara, jagalah kehormatan, jagalah kepentingan dan keselamatan rakyat Indonesia. Kalau kau meneruskan praktek-praktek yang merugikan bangsa dan rakyat, pemerintah akan menggunakan segala kekuatan yang ada pada pemerintah tanpa pandang bulu. Sekali lagi, selamat. Terima kasih pimpinan Polri. Terima kasih atas prestasimu, pengabdianmu. Teruskan ini. Semakin saudara dekat sama rakyat, semakin rakyat cinta sama saudara, semakin negara kita aman, tertib, dan kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Selamat bekerja, selamat berjuang. Merdeka! Terima kasih. Dilanjutkan peresmian dan groundbreaking SPPG serta peresmian gudang ketahanan pangan. Mohon mendampingi Kapolri dan Kepala BGN. Menko, silakan. Pernyataan Presiden Republik Indonesia.
Di sini ya saya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, Jumat tanggal 13 Februari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini saya resmikan 1072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan 18 gudang ketahanan pangan, serta dimulainya pembangunan 107 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri di seluruh Indonesia. Terima kasih. Penekanan LED Club dipersilakan sebagai tanda dimulainya operasional 411 SPPG Polri, launching 162 persiapan operasional, pembangunan 499 SPPG, dan groundbreaking 107 SPPG Polri seluruh Indonesia. Dilanjutkan penanda tanganan prasasti menandai peresmian 510 unit SPPG. Dan penanda tanganan prasasti 18 gudang ketahanan pangan seluruh Indonesia. Demikianlah segenap hadirin acara peresmian dan groundbreaking SPPG serta peresmian gudang ketahanan pangan telah selesai. Kami aturkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir.